ada bidang tanah dengan luasan 2.813 gitu. Pada tahun 98 ada sertifikatnya ya. Pada tahun 99 tanah ini diperjualbelikan dengan diberikan adanya sertifikat atas nama Haji Olah seluas 1.805. Ini tahun 99. Ada cek. Ini awal pertama terjadi. Ini adalah orang tua dari Ibu Sri. Ini asli sebagai pelapor. Waktu terus berjalan. Ini salinan bukti pembayaran. Ya. Di tahun 2020, saudara-saudari ini yang tadinya dia membayar pajak, tiba-tiba tidak ada pajaknya. Dari 2020, 2021, 2022. Dia bingung, loh kok saya punya tanah, surat pajaknya saya tidak terima. Dia bertanyalah ke Dispenda, Pak, pajak saya mana? Ternyata pajak di tahun 2020 ini sudah berganti atas nama Bahriah. Seperti itu. Sedangkan surat ini masih atas nama Difator. Diusutlah oleh kami, buat laporan di kepolisian. Kami tidak lanjuti karena semua di depan hukum sama. Bukan karena dia seorang istri polisi, bukan karena dia seorang anak polisi, bukan karena dia seorang keluarga polisi, tetapi semuanya sama buat laporan polisi. Tahun 2022 tanggal 30 Agustus ini laporan polisi yang mana? Laporan polisi ada ya? Laporan polisinya LP yang tadi saya sebutkan awal. Kami melakukan penyelidikan. Di mana sih bisa berubahnya surat SPT tersebut? Kami koordinasi ke Dispenda. Di Dispenda jelas satu orang maju menyaksikan, satu atau dua orang boleh maju menyaksikan. Di tahun 2016 itu masih atas nama ini
dilegalisir di kelurahan untuk menerangkan ini asli. Yang aslinya itu sama. Ini 2016 boleh maju rekan-rekan. Ini yang 2016 aslinya. Banyak 2016 ada nama siapa? Yang kami dapatkan di warga kemajuan atas nama siapa? Tahun 2016. Karena dari syarat dari BPPN harus SPPT tahun berjalan baru bisa dikeluarkannya sertifikat. Udah nggak saya pakai dulu. Tapi jangan difoto ya. Ini harusnya bukti ini kami keluarkan di persidangan. Ini objeknya. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, ini bukan masalah penyerobotan tanah rekan-rekan. Ini pemalsuan yang diakibatkan karenanya ada pemalsuan dari SPT tahun 2016 sebagai salah satu syarat terbitnya SHM tahun 2017. Oke ya. Penyidik kami, saya tidak minta pembelaan rekan-rekan, menunggu dari kekeluargaan. Karena apa? Ini dua belah pihak, terlapor dan pelapor ini adalah keluarga. Kami berikan fasilitas sebesar-besarnya untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kasus ini bukan terjadi sekarang, saya tetapkan sekarang aja tidak rekan-rekan. Sudah melalui proses panjang, kita menunggu. Sampai sekarang tidak ada mediasi yang berjalan dengan baik. Saya tidak tahu mediasinya mentoknya di mana. Karena itu bukan urusan kami. Kami tahu yang namanya Bu Baria ini sudah tua. Tapi mohon maaf, yang diceritakan oleh rekan-rekan di media itu mohon maaf matanya buta. Itu tidak seperti itu. Ada kawan kita yang sudah langsung cek ke PKP. Boleh ditanyakan. Beliau masih sehat, masih segar juga. Seolah-olah pemerintahan yang ada di media itu mendiskusikan kami, makanya kami merasa perlu untuk kami klarifikasi. Seperti itu rekan-rekan. Jadi berdasarkan dari keterangan saksi pelapor kepada penyidik, perlu saya jelaskan bahwa penerbitan SHM atau sertifikat hak milik tanah nomor 1817 atas nama Haji Fatullah yang terbit pada tahun 1999 diperoleh dari hasil jual beli antara Haji Fatullah dengan saudari yaitu saudari Bahia. Menurut keterangan dari saksi terlapor, pada saat saya klarifikasi ininya, saya menilai ini permasalahan antar keluarga karena memang ada jalan itikat baik di antara kedua belah pihak yang mungkin bisa dimediasi untuk nanti sama-sama melakukan mediasi yang nanti bisa kita buatkan restoratif justice supaya di permasalahan di keluarga ini bisa terselesaikan dengan. Menurut informasi yang diterima masih ada ikatan darah atau masih ada ikatan keluarga. Kesehatan matanya gimana? Bisa melihat dengan jelas. Normal ya? Normal. Bisa dipertanggungjawabkan. Rabun apa normal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan terkait masalah klarifikasi oleh Kapolres Pamekasan, di mana dalam klarifikasi yang diterangkan oleh Bapak Kapolres Pamekasan menyebutkan tentang asal-usul hingga terjadi atau terbit dari klien kami Bu Bahria sebagai tersangka yang mendasarkan pada sertifikat hak milik. Nah,
karena dari oleh Kapolres Pamekasan masalah klarifikasi tersebut yang mendasarkan pada sertifikat hak milik. Sebenarnya sertifikat hak milik bukanlah menjadi acuan terbitnya seorang menjadi tersangka, karena sertifikat hak milik merupakan produk suatu negara. Tentunya dari klien kami, Ibu Bahria, juga memiliki sertifikat hak milik. Jadi apabila mendasarkan Ibu Bahria menjadi seorang tersangka di kepolisian Pamekasan, itu sangat tidak sah secara hukum. Karena yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi seorang tersangka itu tidak bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik. Karena dari kedua belah pihak sama-sama memiliki sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah, bukan mutlak. Karena sertifikat tersebut merupakan produk negara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19. Nah, apabila dari keterangan Bapak Kapolres Pamekasan yang menyebutkan dan mendasarkan klien kami yang bernama Bahria menjadi seorang tersangka, itu sangatlah tidak benar. Karena meskipun ada dokumen yang dipalsukan, itu bukanlah klien kami, Bu Bahria, karena dokumen yang dikeluarkan oleh Bu Bahria merupakan instansi yang berwenang yang mengeluarkan adanya dokumen tersebut, sehingga menjadi terbitnya sertifikat hak milik. Jadi saya sebagai kuasa hukum Ibu Bahria sangat menilai dari kepolisian Pamekasan sangatlah terburu-buru menyimpulkan klien kami sebagai tersangka, dan kami tidak menerima karena tidak adil rasanya apabila klien kami dijadikan seorang tersangka, karena yang dijadikan alat bukti hanyalah sertifikat hak milik. Tidak ada bukti lain yang mendasarkan bahwa klien kami sebagai tersangka atas penyerobotan tanah. Karena klien kami mendasarkan penerbitan sertifikat tersebut berdasar dari pemberian atau hibah dari orang tuanya dari tahun 1975. Begitu keterangan kami, hanya sesingkat ini, dan kami mohon kepada semua aparat terkait dari kepolisian Pamekasan agar dapat lebih jeli lagi dalam menentukan siapa yang akan menjadi seorang tersangka. Dan terkait dari permasalahan ini, tentunya insya Allah kami akan menemui Bapak Kapolri dan Bapak Presiden apabila diperlukan terkait masalah dari klien kami yang dijadikan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana hasil dari kesimpulan gelar akan saya bacakan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu penetapan tersangka telah didapati minimal 2 alat bukti atas delik formil pemalsuan surat, dugaan pembuatan menggunakan surat palsu berupa SPPT atau NOP, memalsukan dengan cara memfotokopi SPPT atas nama titik lalu diketik menjadi atas nama Bahria, diganti tahun terbit SPPT NOP tahun 2016. Selanjutnya digunakan seolah-olah benar telah dilegalisir oleh Kepala Lurah atas nama Syarif Usman tahun 2016 untuk syarat pendaftaran tanah atas nama hak Bahria mendasari alas hak C nomor 2208
Persil 2A kelas PD. Yang kedua kesimpulannya yaitu karena adanya gugatan perdata dari pihak terlapor Saudari Bahriah di pegawai di PN Kabupaten Pamekasan dengan register nomor 1-PN-2024-PN-PMK tentang gugatan PMH tentang objek pembendaan tanah, objek perkara hak tanah dalam perkara adanya dan juga adanya Perma nomor 1 tahun 1956 dan pasal 81 KUHP, maka terhadap penyidikan perkara pidana yang tadi kami sampaikan untuk sementara ini ditangguhkan sampai dengan adanya putusan inkrah dari gugatan tersebut di atas. Rekomendasi dari hasil gelar tadi yang dilaksanakan mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12.30 adalah agar penyidik menangguhkan penyidikannya sampai dengan putusan inkrah gugatan perdata yang dimohon